Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dalam pelayanan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore semuanya. Sore hari ini tentu kita masuki minggu biasa ketiga, sekarang udah tahun 2022. Tentu setiap waktu akan bertambah dan setiap zaman memiliki problemnya masing-masing. Bapak Ibu yang hidup di zaman kemerdekaan pasti punya problem tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Kita yang sekarang hidup di sini tahun 2022 masih berjuang melawan Covid. Waktu itu mungkin sebelum-sebelumnya zaman kerajaan Majapahit pasti nggak ada yang di sini ya. Orang pasti punya problemnya sendiri ya, saudara-saudari. Dulu nggak ada email, nggak ada WA, kalau mau kirim surat bagaimana zaman dulu ya, pakai kuda, lari-lari ya. Juga ada problemnya kan? Ya. Zaman sekarang semua punya problem masing-masing. Dan setiap zaman itu problemnya unik. Dan setiap orang di zaman itu punya problem yang masing-masing unik. Yang pendapatannya 200.000 per hari ya, sampai 200 juta per hari, pasti juga punya problemnya masing-masing tuh ya.
ya, yang sulit bayar kredit, yang juga sulit bayar pajak, macam-macam problemnya. Dan tentu hal ini mengindikasikan bahwa manusia tidak pernah lepas dari masalah. Contoh hal kecil ya, ada enggak yang begini ya, waktu muda mau makan enak susah, harus kerja keras dulu untuk punya uang. Mau makan daging kambing susah, mau makan daging B2 susah, sate susah. Tapi sudah tua, sudah banyak uang, tinggal klik sana sini, tinggal pesan sana sini, dilarang dokter juga. Makan kambing nggak boleh, kolesterol, makan B2 nggak boleh juga, ya. Makan gula kebanyakan sakit gula, ya. Ada ya di situ, begitu. Di sini ada, bapak, opa, oma ada. Kalau ada, angkat tangan. Malu ya. Saya juga dulu begitu, waktu masih frater, uang sakunya cuma 20.000, ya. Masih frater uang sakunya 20.000. 20.000 itu dapat apaan? Kita makannya ketemunya tempe lagi, ikan lagi, tempe lagi, ikan lagi. Mau belanja keluar nggak bisa. Sekarang udah jadi romo, waduh makanan banyak bener. Tapi tadi lagi, jangan makan ini kebanyakan, nanti kolesterol. Jangan makan itu, nanti asam urat. Jangan kebanyakan makan gula, nah macam-macam. Setiap kita juga ada problemnya masing-masing ya. Nah saudara-saudari, ada sebuah cerita, ada seorang atlet ya. Seorang atlet nanti lompat indah. Tahu atlet lompat indah ya. Jadi yang terjun begitu kan. Lalu yang menang itu yang pemandangannya indah. Oh bukan begitu ya. Lompat indah itu yang gerakannya indah itu menang gitu ya. Jadi lompat dari suatu kolam itu ya, lalu bagaimana dia bisa memperagakan lompatan yang paling baik itu yang menang. Suatu ketika atlet yang mau bertanding ini frustasi dia, stres karena berkali-kali lompatannya itu tidak bisa indah gitu ya. Jadi dia berusaha untuk berupaya dengan sekeras mungkin, sekuat tenaga supaya dia bisa melompat, bersalto, berputar-putar 4 kali, 5 kali di udara baru nyemplung, nggak bisa. 1 kali udah nyemplung dalam air, saltonya nggak indah, gitu ya. Satu ketika sedang stres gitu, temannya memberikan dia tiket nonton sirkus, dia datang. Dan dia paling kagum dengan satu pertunjukan, yaitu seekor gajah yang beratnya berapa ton itu ya, duduk di atas tali dan tidak jatuh gitu. Dia kagum sekali ya. Dan dia pengen belajar dari siapa? Dari si gajah ini. Kok bisa gajah seberat itu, yang besar itu, kok bisa berdiri duduk di atas tali itu nggak jatuh gitu ya. Dia nonton sirkus itu kagum sekali. Akhirnya setelah sirkus itu selesai, dia datang. Dia mau belajar dari gajah. Kira-kira orang ini datang kepada gajah, apa kepada siapa? Kepada gajahnya? Kepada pelatihnya, betul. Dia datang menemui pelatihnya pasti ya, nggak mungkin mewawancarai gajahnya. Gajah, gimana kamu kok bisa begitu? Jangan-jangan dia sudah stres juga itu. Pasti datang ke pelatihnya, dia tanya kepada pelatihnya itu, kok bisa? Kamu kok, Bapak bisa melatih gajah, bisa duduk di atas tali. Saya aja lompat indah ini, manusia nggak bisa dari kemarin-kemarin itu sampai sekarang, makanya saya stres. Lalu pelatih itu mengatakan 2 hal, kunci sukses gajah ini. Saya ini melatih gajah tidak instan, tapi dari kecil, dari gajah ini mulai berjalan saya latih dengan penuh kesabaran. Dia baru tahu tuh, wah kunci kesabaran ternyata ya. Terus yang kedua, gajah ini percaya sama saya loh sebagai pelatihnya. Gajah ini berkali-kali jatuh, berkali-kali dia takut di atas tali duduk itu. Dan dia trauma dengan tali, tapi akhirnya saya bisa membangun kepercayaan dengan gajah ini, sampai akhirnya dia bisa duduk di atas tali. Wah, 2 hal dia dapat. Yang pertama yaitu adalah soal kesabaran.
Yang kedua adalah soal kepercayaan. Saudara-saudari yang terkasih, nampaknya dua hal ini dipakai oleh si pelompat indah ini untuk berlatih. Kunci untuk bisa selesai mengatasi persoalannya, mengatasi masalahnya. Dan nampaknya itu adalah kunci universal yang tentu saja perlu kita pegang untuk bisa mengatasi problem-problem kita yang banyak juga, yang setiap orang punya problemnya masing-masing. Kesabaran dan juga kepercayaan. Lalu kalau itu universal, apakah itu ada dalam kitab suci? Apakah itu teladan dalam Injil? Saya mengatakan ya. Karena pada hari ini salah satu yang bisa kita lihat adalah bagaimana pada bacaan pertama, ini bacaan dari kitab Yesaya. Umur dari kitab Yesaya itu adalah 740 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi kalau Yesus lahir dan berkarya kira-kira 800 tahun atau 8 abad. Dalam kitab yang ditulis 8 abad itu dibaca oleh Yesus. Ketika Yesus itu hadir di rumah ibadat dan membaca itu. Kitab Yesaya yang umurnya 800 tahun atau 8 abad. Dan dia membaca kitab itu begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini Yesus membaca kitab Yesaya yang ditulis 800 tahun yang lalu. Yesaya menulis dan membaca kitab ini bersabda dari Tuhan kepada umat 800 tahun yang lalu, itu dibacakan juga. Bedanya, Yesaya itu menunggu-nunggu saatnya Mesias penyelamat itu datang. Disampaikan kepada jemaat 800 tahun yang lalu, kalau nanti ada yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan kita dari segala macam persoalan, yang datang menyelamatkan kita. Itu 800 tahun yang lalu Nabi Yesaya berbicara kepada umat itu. Nah saudara-saudari bayangkan, umat yang 800 tahun yang lalu itu menantinya berapa panjang gitu ya, 8 abad dia menunggu itu. Yesaya menyampaikan pada waktu itu ditunggu-tunggu sampai akhirnya Yesus sendiri yang akhirnya membaca itu 800 tahun kemudian. Betapa tidak panjang sabar ya umat menanti-nantikan itu. Sabarnya itu enggak ketulungan. Itu satu kuncinya. Yesus akhirnya membacakan apa yang disampaikan Nabi Yesaya yang meramalkan dirinya sendiri dengan kata-kata yang diganti. Nah, ini ada yang menarik nih. Kalau Yesaya mengatakan ada dua hal yang dikatakan di sini diganti. Yang pertama adalah Nabi Yesaya mengatakan tahun rahmat Tuhan datang. Tahun rahmat Tuhan datang. Datangnya kapan? Belum tahu. Makanya nggak dikatakan. Tetapi Yesus di sini menyampaikan, kalau Bapak Ibu punya teks bisa dibaca, tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus membacakan untuk dirinya sendiri. Telah datang, yaitu dia sendiri. Itu bedanya kitab Yesaya yang ditulis itu tidak menyebutkan waktunya, di sini menyebutkan waktunya, telah datang. 800 saudara-saudari. 808 abad ditunggu, itu yang membedakan. Yang kedua, yaitu dengan kata yang berbeda lagi dari nas ini, yaitu ketika disampaikan Yesaya pada waktu itu menyampaikan akan menghibur orang yang remuk redam hatinya. Di sini Yesus mengganti menjadi akan menyembuhkan orang yang buta. Apa bedanya ini? Beda sekali. Saudara-saudari, buta menjadi melihat itu kan memang banyak dilakukan oleh Yesus. Ini bukan hanya sekedar Yesus menolong saja, ini mau menyimbolkan sesuatu kepada kita semua pembacanya. Orang yang buta itu adalah gelap. Orang yang gelap itu membutuhkan yang namanya tuntunan. Orang yang gelap itu yang tidak bisa memandang apa-apa, yang berada dalam kegelapan itu mau melihat cahaya, ingin mau menuju sesuatu. Tapi kan nggak bisa.
Makanya dengan mencelikan orang buta, Yesus menunjukkan sebagai simbol terang. Tempat orang itu menaruh kepercayaan dan mengikuti dia. Nah ini. Jadi Yesus itu mengatakan dengan menyembuhkan orang buta, mau menunjukkan ada terang yang menghalau kegelapan, di mana orang akan mengikuti terang itu, percaya pada terang itu. Kan kalau kita lihat semua orang yang disembuhkan orang buta itu, dia menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, karena percaya kepada Yesus. Dua hal itu. Jadi kalau pada hari ini Yesus menyampaikan sesuatu yang jelas kepada kita, yaitu mengenai kesabaran yang bertunggu berabad-abad, kepercayaan, itu menjadi suatu contoh juga bagi kita untuk mengerjakan sesuatu atau persoalan hidup kita. Nah pertanyaannya, apakah kita yang mengerjakan? Bukan kita sendiri yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang sudah hadir. Jadi yang diramalkan itu sudah hadir. Kita diajak untuk melihat peran serta Tuhan mengatasi problem kita. Kalau kita belum melihat peran serta Tuhan, jangan-jangan kita tidak memberikan tempat kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita. Karena tadi kita kurang percaya. Kita diajak untuk percaya kepada Tuhan, membantu kita menyelesaikan persoalan kita. Bukan berarti Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita, tetapi Tuhan bersama kita menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Dan satu kata lagi yang saya mau berikan kepada saudara-saudari yang menarik adalah Theophilus, yang di depan ini ditulis. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Lukas memberikan tulisan ini untuk Theophilus. Para ahli membicarakan Theophilus itu siapa, nggak pernah diketahui siapa namanya, orangnya bagaimana. Tetapi diartikan, Theo itu adalah Allah, Philus itu adalah yang mengasihi Allah. Jadi kitab ini, Lukas menuliskan ini untuk semua orang yang mengasihi Allah. Jadi kalau ditunjukkan secara keseluruhan bahwa apa yang mau disampaikan dalam berita kali ini adalah bahwa orang diajak, semua yang mengasihi Allah, semua yang mencintai Allah, diajak untuk pertama-tama percaya akan pertolongan Allah yang sudah datang. Semua yang mengimani Allah diajak untuk percaya pertolongan Tuhan itu datang pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.